Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barwati, NPM 2578203 dari kelas 2A. Nah, di sini saya menjelaskan materi tentang oscillator. Jadi, pengertian oscillator itu model referensi yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan komputer. Nah, jadi model OSI itu memiliki 7 lapisan layer. Jadi, setiap layer memiliki tugas yang berbeda dan saling bekerja sama agar komunikasi data berjalan dengan baik. Nah, fungsi utama oscillator adalah untuk mempermudah komunikasi antar perangkat, menjadi standar dalam jaringan komputer, memudahkan menemukan dan memperbaiki masalah jaringan atau troubleshooting, dan juga memudahkan pengembangan teknologi jaringan. Nah, di sini yang pertama ada physical layer. Di pertama ini ya. Fungsinya, physical layer bertugas mengirimkan data dalam bentuk bit 0 dan 1 melalui media fisik. Nah, tugasnya menghubungkan perangkat secara fisik, mengatur kabel jaringan, mengirim sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio. Nah, contoh perangkatnya adalah kabel UTP, fiber optik, dan juga repeater. Nah, contohnya itu saat kita mencolokan kabelan dari komputer ke router, physical layer yang bekerja mengirimkan sinyal. Yang kedua di sini ada data link. Fungsinya mengirim data antar perangkat yang berada dalam satu jaringan lokal yaitu LAN. Tugasnya untuk mengubah bit menjadi frame, menggunakan MAC address mendeteksi kesalahan pengiriman data. Contohnya adalah switch dan bridge. Nah, contohnya misalkan komputer A mengirim data ke komputer B dalam satu jaringan menggunakan MAC address. Nah, di sini yang ketiga ada network. Nah, fungsinya untuk menentukan jalur terbaik agar data sampai ke tujuan. Tugasnya menggunakan IP address routing mengirimkan paket ke jaringan lain. Nah, contoh perangkatnya itu router. Nah, contoh simpelnya waktu kita buka Google, router akan menentukan jalur data menuju server Google. Nah, yang keempat di sini ada transport layer. Nah, di sini tuh fungsinya untuk menjamin data dikirim dengan benar dan lengkap. Tugasnya untuk memecah data menjadi beberapa bagian, yaitu segmen, mengatur kecepatan pengiriman, mengecek apakah ada data yang hilang, protokolnya yaitu ada TCP dan UDP. Contohnya saat mengunduh file, TCP memastikan seluruh file diterima tanpa ada bagian yang hilang. Dan juga di sini ada session. Jadi fungsinya itu mengatur sesi komunikasi antar dua perangkat. Tugasnya membuka koneksi, menjaga koneksi tetap aktif, dan menutup koneksi setelah selesai. Contohnya saat kita melakukan video call, session layer ini menjaga koneksi tetap berjalan sampai panggilan selesai. Kemudian di sini ada presentation. Nah, fungsinya untuk mengubah data agar dapat dipahami oleh perangkat tujuan. Tugasnya untuk menenkripsi data, deskripsi data, dan kompresi data. Contohnya saat kita membuka website HTTPS, data dienkripsi agar aman selama dikirim. Nah, yang terakhir ada application. Jadi, fungsinya layer yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Tugasnya untuk menyediakan layanan jaringan kepada aplikasi. Contoh aplikasinya itu ada browser, Chrome, Edge, email, WhatsApp, dan FTP. Contohnya saat mengetik alamat website di browser, permintaan dimulai dari application layer. Jadi, alur pengiriman datanya, kalau misalkan kita mengirim pesan WhatsApp, kita pertama itu dari application layer, yaitu pengguna mengetik pesan. Nah, dari presentation layer, pesan dienkripsi, dan session layer membuka sesi komunikasi. Terus juga ada transport layernya membagi data menjadi beberapa bagian. Di bagian networknya menentukan alamat IP tujuan. Terus juga di data link layernya menambahkan MAC address. Yang terakhir physical layer yaitu mengirimkan data melalui kabel atau WiFi. Jadi di perangkat penerima proses berlangsung sebaliknya dari layer 1 kembali ke layer 7 hingga pesan dapat dibaca.
Jadi sekian materi oscillator yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.